Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Rika Cahyani, Risanti Dwi Aryana, dan Salsabila Syafa Pratiwi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai strategi pemecahan masalah bekerja mundur. Nah, sebelumnya ada pengertian mengenai pemecahan masalah dan pengertian dari strategi pemecahan masalah bekerja mundur yang akan dijelaskan oleh Saudari Salsabila Syafa Pratiwi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Risanti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah ialah suatu usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sehingga dapat menciptakan suatu ide baru yang berguna untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan. Selanjutnya, ada pengertian strategi pemecahan masalah bekerja mundur. Strategi bekerja mundur yaitu pemecahan masalah dimulai dari apa yang dinyatakan bergerak menuju apa yang telah diketahui. Strategi yang dilakukan adalah membalik operasi untuk menemukan bilangan awalnya. Strategi bekerja mundur juga dapat diartikan sebagai suatu pemecahan masalah dengan cara menyelesaikannya dari belakang ke depan. Artinya, dari hal-hal yang diketahui di akhir soal menuju awal soal. Soal-soal yang diberikan melibatkan suatu rangkaian operasi di mana hasil akhir dari operasi tersebut sudah diketahui dan yang ditanyakan adalah kondisi awal dari soal tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Salsabila Syafa. Selanjutnya mengenai contoh soal yang akan dijelaskan oleh Rika Cahyani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu mengenai contoh soal dari strategi bekerja mundur. Soalnya yaitu, Fatimah memikirkan suatu bilangan. Pertama, bilangan tersebut dikalikan dengan 3, kemudian hasilnya ia tambahkan dengan 6, lalu hasilnya dikurang dengan 12, dan terakhir hasilnya ia bagi dengan 5. Ternyata hasil yang didapatkan adalah 6. Berapakah bilangan yang dipikirkan oleh Fatimah? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita akan menggunakan langkah-langkah penyelesaian matematika. Di sini yang pertama yaitu langkah 1, memahami masalah. Nah, di sini kita akan menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui di dalam soal dan apa yang ditanyakan di dalam soal. Yang diketahui di dalam soal yaitu yang pertama, Fatimah memikirkan suatu bilangan. Bilangan tersebut dikalikan dengan 3. Hasil perkalian tersebut kemudian ditambah 6. Hasil penjumlahan tersebut kemudian dikurang 12. Dan hasil pengurangan tersebut kemudian dibagi dengan 5. Sehingga hasil yang didapatkan adalah 6. Dan yang ditanyakan adalah berapa bilangan yang dipikirkan oleh Fatimah. Nah, setelah kita tadi menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan di dalam soal, langkah selanjutnya adalah menentukan rencana. Yaitu di dalam langkah 2, menyusun rencana. Strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah menggunakan strategi bekerja mundur. Nah, setelah kita tadi menentukan rencana apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Nah, di sini kami dalam pelaksanaan rencananya itu menggunakan suatu tabel. Hal itu digunakan untuk mempermudah pengerjaannya. Nah, di sini di dalam tabel terdapat 3 kolom. Ada kolom langkah, kolom syarat terbalik, dan kolom hasil. Nah, pengerjaannya yang pertama kali dilakukan adalah dengan mengisi kolom langkah terlebih dahulu. Nah, kolom langkah ini diisi dengan hal-hal apa saja yang diketahui di dalam soal. Nah, karena kita menggunakan strategi bekerja mundur, yang dimana pengerjaannya itu dilakukan secara mundur, dimulai dari belakang menuju ke depan, maka untuk menuliskan langkahnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu hal apa saja atau hal yang diketahui di dalam soal itu di yang paling terakhir atau di paling belakang. Dan ternyata
hal yang diketahui di dalam soal yang paling terakhir itu adalah hasil di akhir adalah 6. Nah, maka kita tuliskan di langkah yang pertama, yaitu hasil di akhir adalah 6. Setelah itu adalah dibagi dengan 5. Nah, maka langkah yang kedua kita tuliskan dibagi dengan 5. Kemudian setelah itu dikurang dengan 12. Nah, maka kita tuliskan di langkah ketiga, yaitu dikurang dengan 12. Kemudian setelah itu adalah ditambah dengan 6. Nah, maka kita tuliskan di langkah yang keempat, yaitu ditambah dengan 6. Dan yang terakhir yaitu dikali dengan 3. Maka kita tuliskan di langkah yang kelima, yaitu dikali dengan 3. Dan kemudian di sini ada kolom syarat terbalik. Kenapa kita menggunakan syarat terbalik? Karena kita menggunakan strategi bekerja mundur, yang mana pengerjaannya dilakukan secara mundur, dimulai dari belakang menuju ke depan. Sehingga ketika kita ingin mengetahui bilangan sebelumnya, kita harus mengubah atau membalikan operasi hitung, sehingga diperoleh bilangan sebelumnya. Misalkan ada suatu contoh, misalkan ada suatu bilangan, dikalikan 5 hasilnya itu sama dengan 30. Nah, di sini tentunya kita akan mengerjakannya itu secara mundur, dimulai dari hasil, kemudian kita akan mengubah operasi hitungnya yang awalnya itu dikali menjadi dibagi. 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. Nah, maka bilangan yang ditanyakan itu adalah 6. Nah, kita coba apakah 6 dikali 5 hasilnya sama sesuai yang tadi dikatakan, 6 dikali 5 sama dengan 30. Ternyata benar ya. Nah, maka untuk itu sama seperti contoh yang tadi dipaparkan, maka untuk menjelaskan atau melaksanakan dan mengerjakan permasalahan tersebut, kita akan mencoba untuk mengganti atau membalikan operasi hitung agar kita mengetahui bilangan sebelumnya. Nah, di sini di langkah yang pertama ada hasil di akhir adalah 6. Nah, untuk syarat terbaliknya tidak ada karena kita ketahui di sini hasil akhir, tidak ada operasi hitung yang akan kita balikan, maka hasilnya akan tetap menjadi 6. Nah, kemudian di langkah yang kedua yaitu dibagi dengan 5. Nah, kita untuk menuliskan syarat terbaliknya, kita harus mengetahui dengan membalikan operasi hitung dibagi. Dan kebalikan dari operasi hitung dibagi adalah dikali. Maka untuk langkah yang kedua, syarat terbaliknya adalah dikali dengan 5. Nah, kita tadi sudah mengetahui ya, di langkah yang pertama itu kita dapatkan hasil 6. Nah, maka di langkah kedua ini kita akan mengkalikan hasil tersebut dengan 5. 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu dikurang dengan 12. Nah, kita harus membalikan operasi hitung dikurang. Dan kebalikan dari operasi hitung dikurang adalah ditambah. Nah, maka kita akan tuliskan di syarat terbaliknya yaitu ditambah dengan 12. Tadi kita sudah menemukan hasil di langkah yang kedua yaitu 30. Nah, maka untuk di langkah yang ketiga ini kita jumlahkan 30 ditambah 12 sama dengan 42. Nah, kemudian di langkah yang keempat yaitu ditambah dengan 6. Nah, maka kita harus membalikan operasi hitung ditambah ini. Dan kebalikan dari operasi hitung ditambah adalah dikurang. Maka cara terbaliknya adalah dikurang dengan 6. Tadi kita sudah mendapatkan hasil di langkah yang ketiga adalah 42. Nah, maka di langkah keempat ini hasil tersebut kita kurangkan dengan 6. 42 dikurangi 6 sama dengan 36. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dikali dengan 3. Nah, kita akan coba membalikan operasi hitung dikali, dan kebalikan dari operasi hitung dikali adalah dibagi. Maka syarat terbaliknya adalah dibagi dengan 3. Nah, tadi kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 36. Nah, maka di langkah yang kelima ini kita akan membagikan hasil tersebut dengan 3. 36 dibagi 3 sama dengan 12. Jadi, bilangan yang dipikirkan oleh Fatimah adalah 12. Nah,
Untuk mengecek kembali apakah jawaban kita itu sudah benar ataukah belum, kita akan melakukan langkah yang keempat, yaitu memeriksa kembali. Nah, jika bilangan yang dipikirkan oleh Fatima itu 12, maka kita akan melakukan peninjauan jawaban kembali, yaitu dengan mengoperasikan bilangan tersebut sesuai dengan soal yang ditanyakan di atas. Apakah hasilnya adalah 6 ataukah bukan. Nah, tadi di dalam soal itu kan Fatimah memikirkan suatu bilangan, kemudian bilangan tersebut dikalikan 3. Nah, maka di langkah yang pertama pada memeriksa kembali ini, kita akan mengkalikan bilangan yang dipikirkan oleh Fatimah itu dengan 3, yaitu 12 dikali 3 sama dengan 36. Dan kemudian hasil perkalian tersebut ditambah dengan 6. Nah, maka hasil dari 36 tadi kita tambahkan 6. 36 ditambah 6 sama dengan 42. Kemudian hasil penjumlahan tersebut kemudian dikurang 12. Maka 42 tersebut kita kurangkan dengan 12. 42 dikurangi 12 sama dengan 30. Dan kemudian hasil pengurangan tersebut kemudian dibagi dengan 5. Nah, maka yang 30 itu kita bagi 5. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, ternyata benar, hasil di akhirnya adalah 6. Jadi, bilangan yang dipikirkan oleh Fatimah adalah 12. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Rika. Selanjutnya ada latihan soal. Di sini ada 2 soal yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Soal yang pertama, sebuah bola tenis jatuh dari atas lemari penyimpanan bola. Pada saat jatuh ke lantai, bola itu memantul setinggi setengah dari ketinggian lemari. Jika setiap pantulan berkurang setengah tingginya dari ketinggian sebelumnya, dan pantulan ketiga tingginya 25 cm, berapakah tinggi lemari tersebut? Kemudian nomor 2 soalnya, Aisyah mempunyai beberapa permen di dalam kulkas. Kemudian Aisyah membeli lagi permen sebanyak 11 permen. Setelah itu, Aisyah memakan permen tersebut sebanyak 5 buah. Kemudian sisa permennya diberikan kepada 10 orang temannya secara rata, sehingga masing-masing temannya mendapatkan 3 permen. Berapakah banyak permen Aisyah sebelumnya yang terdapat di dalam kulkas? Nah, kurang lebih sekian dari kami. Soal-soal tersebut bisa dikerjakan oleh teman-teman ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.